warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 1? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, kita membaca doa dulu ya. Salamnya dulu Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Salamnya dulu ya. Aditya Ajaka, Arjetia, Ajaka, Dea, Gila, Paunia, Gendis, Ilana, Inta, Keisha, Kartika, Keisha, Lulu, Malika, Alia, Mawas, Maya Muriani, Meira, Mutia, Nana, Nabila Fatiri, Nafisa, Nashwa, Nur Farida, Ni Ayu, Rahma, Rati, Reza, Resti, izin ya? Tias, Rindiani, Sakila, Salaisha, Sheila, sama Sylvia. Berarti yang sudah hadir ada yang sakit, ada yang izin, sama ada yang sudah dikawini sama di belajar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini, sebelum pembelajaran, di sini Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Di sini tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mencatat transaksi penjualan di dalam jurnal khusus. Di sini untuk pemahaman kelihatan nggak kecil ya? Pemahaman bermaknanya proses pencatatan transaksi perusahaan ke dalam jurnal umum ataupun jurnal khusus. Tapi sebelumnya, kenapa sih kita harus mencatat transaksi ke dalam jurnal khusus? Saya ibu, yaitu untuk membedakan pencatatan dalam suatu transaksi. Misalnya, dalam suatu transaksi itu termasuk ke dalam penjualan, pembelian, pengeluaran, ataupun penerimaan kas. Ya, betul. Makasih Febrin. Ya, di sini untuk model pembelajarannya, model PBM, nanti kalian akan dikasih soal studi kasus tentang jurnal khusus. Nanti akan dibagi kelompok. Nanti satu kelompok kira-kira ada 4 orang. Pembuatannya nanti di LKPD dan dibuatkan tanpa dibikinkan PPT-nya untuk dipresentasikan nanti di depan hasilnya. Ya, baiklah. Untuk selanjutnya kita ke pembahasan. Tapi sebelumnya, sebelum ke pembahasan jurnal khusus perusahaan dagang, materi minggu yang lalu apa yang kita pelajari? Jurnal umum. Ada yang masih ingat jurnal umum itu apa? Jurnal umum yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan dari sebuah bisnis atau usaha. Atau untuk mencatat semua kegiatan yang terjadi ataupun buku harian ya. Di dalam kolom jurnal umum itu ada kolom apa saja? Tanggal, baik. Itu untuk jurnal umum. Tidak ada masalah kan ya untuk jurnal umum, kalian tinggal membuatkan di debit dan di kreditnya apa. Beda dengan jurnal khusus perusahaan dagang. Di sini kita lihat apa sih perusahaan dagang itu? Perusahaan dagang itu badan usaha yang kegiatannya membeli barang, menyimpan sementara,
Menyimpan sementara karena akan dijual kembali. Tidak mengubah bentuk. Tidak boleh mengubah bentuk karena dia harus dijual kembali. Dan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen dengan harapan memperoleh laba sebesar. Terus untuk akun-akun yang muncul di dalam perusahaan dagang, ada akun pembelian, akun rekrut pembelian, potongan pembelian, dan penjualan. Di sini tadi ataupun minggu kemarin ada yang sudah paham perbedaan antara retur pembelian dengan retur pembelian. Apa sih yang dimaksud dengan retur pembelian itu? Apa teh? Pengembalian barang dagang itu. Ya, itu untuk retur pembelian. Kalau retur penjualan, sama kan barang yang dikembalikan. Kalau misalnya barang tersebut cacat ataupun barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan yang kita pesan, seperti itu. Terus di sini juga ada persediaan setiap barang ataupun setiap toko, setiap perusahaan dagang harus ada persediaan. Untuk apa? Untuk kalau misalnya nanti sewaktu-waktu ada pelanggan atau pembeli menanyakan barang tersebut, barang ada, jadi tidak boleh kosong di gudang itu. Kalau yang sudah terbiasa di Sandaria kan tahu ya, barang tidak boleh kosong, minimal harus ada 3 ataupun 4 barang. Jadi di gudang itu tidak boleh kosong. Karena apa? Nanti kalau misalnya ada pelanggan menanyakan barang tersebut, barang itu ada ready. Terus juga ada yang dinamakan syarat penyerahan barang. Di sini syarat penyerahan barang itu ada 2. Ada FOB shipping point, ada juga FOB destination point. Yang shipping point itu ditanggung sama gudang pembeli. Kalau yang FOB destination point ditanggung sama gudang penjual. Bisa ya? Jadi dari mulai gudang sampai ke gudang penjual ditanggung sama FOB shipping point. Kalau yang pembeli dari gudang sampai ke penjual itu FOB destination point. Tuh enggak? Dan yang berikutnya syarat pembayaran. Syarat pembayaran yang biasa kalian pelajari ataupun selalu ditemukan dalam soal itu ada yang dinamakan 2/10 N/30. 2/10 N/30 itu maksudnya apa? 2-nya untuk apa? 10-nya N/30-nya. Jadi kalau dibacakan gimana? 2/10 N/30. Apabila transaksi terjadi pada 10 hari awal akan mendapatkan diskon sebesar 20% dalam jangka waktu 30 hari. Ya, betul. Apabila pembayaran dilakukan dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari 10 hari mendapatkan potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 30 hari. Di sini Ibu sertakan juga ada yang dinamakan syarat pembayaran di belakang. Di sini pembayarannya dilakukan setelah barang diterima dalam jangka waktu 1 tahun. Terus yang kedua di muka, jadi membayarnya seluruh harga barang sebelum barang yang dibeli itu diterima. Dan yang terakhir itu tunai. Pembayaran dilakukan saat penyerahan barang. Jadi ada 3 ya. Berikutnya potongan harga. Ada yang dinamakan diskon. Potongan harga itu sama aja ya, diskon, potongan harga ataupun rabat. Ini sama-sama dapatkan potongan harga pada saat pembelian ataupun pada saat penjualan ataupun pada saat pelunasan. Di sini kita memasuki jenis-jenis jurnal khusus.
Jurnal khusus yang pertama ada yang dinamakan jurnal pembelian. Jurnal pembelian di sini untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Kolomnya ada tanggal, diisi dengan tanggal transaksi, keterangan diisi dengan analisisnya apa, tentang apa, referensi diisi bisa di sini nomor akun ataupun cuma di checklist. Kolom debitnya ada utang dagang, serba-serbi, akun yang tidak termasuk ke dalam utang dagang. Di kredit ada potongan pembelian dan kas. Jurnal penjualan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Kolomnya ada tanggal, nomor faktur, keterangan, cara pembayaran, referensi dan jumlah. Jurnal pengeluaran kas untuk mencatat transaksi pengeluaran uang tunai. Kolomnya tanggal, keterangan, referensi, debit, utang dagang, serba-serbi dan di kreditnya potongan pembelian dan kas. Jurnal penerimaan kas di sini untuk mencatat transaksi penerimaan uang tunai, tanggal, keterangan, referensi, ada debit, kas. Di kreditnya ada penjualan, utang dagang, serba-serbi, akun dan jumlah. Dan terakhir ada jurnal umum untuk mencatat transaksi yang tidak masuk ke dalam 4 jurnal tersebut. Kolomnya sudah tidak asing lagi. Ada tanggal, keterangan, referensi, debit dan kredit. Di sini sudah dijelaskan ada berapa jurnal khusus itu? 5. Jadi kalau misalnya ada yang ke dalam yang masuk ke dalam jurnal pembelian, berarti dia berhubungan dengan pembelian secara kredit apa secara tunai? Kredit. Terus nanti pembelian, penjualan, pengeluaran kas dan penerimaan kas. Nanti sama ibu soal akan di-share di grup. Nanti kalian tolong buatkan kelompoknya, satu kelompok 4 orang. Nanti LKPD-nya juga dibagikan sama ibu, kalian tinggal menulis di format tersebut. Setelah selesai membuatkan format dan mengisi jurnal khususnya, kalian bikinkan PPT-nya karena akan dipresentasikan di depan. Siap? Siap. Mangga nanti bisa dibuka grupnya, soalnya nanti akan ibu share di situ. Ya.
Ya, sudah selesai nomor 1, sudah selesai semua. Sudah, berarti sekarang tinggal nomor 2. Jangan lupa ya dihitung syarat pembayarannya. Kan suka ada di soal, ada syarat pembayaran. Kalau tidak salah, di soal itu ada yang 2/10, ada yang 2/15, kalau nggak salah ya. Nanti dihitung potongannya berapa. Jangan sampai nanti tidak dihitung. Kalau tidak dihitung nanti tidak akan balance ke bawahnya. Ya. Yang nomor 1 nggak ada masalah. Ada potongan-potongannya nggak nomor 1? Ada. Nomor 2? Enggak. Nomor 2 berapa potongannya? Cara pembayarannya? Ini ada 3. Ada cara pembayarannya itu ada yang 2/10 N/30, ada 3/10 N/30. Cara pembayarannya sama ya, 2/10 berarti mendapatkan potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari dan dalam jangka sama ya, yang itu juga ya. Ada potongannya yang 2%, ada yang potongannya yang sebesar 3%. Nanti dihitung. Jangan lupa rupiahnya ditulis ya, dan dijumlahkan juga terakhirnya. Angka 1 sudah ya, laporannya sudah habis. Ada teman kalian yang sudah mengirimkan hasilnya ke ibu dan akan mempresentasikan hasil kerja yang barusan dikerjakan. Jadi tolong nanti hasilnya yang kalian tolong dikirim ke ibu, dan ini untuk kelompok Malika dan kawan-kawan akan mempresentasikan. Tolong diperhatikan baik-baik ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Kalau misalkan sudah paham, berarti yang alhamdulillah ya. Mangga kelompok Malika ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah mengerjakan jurnal khusus ya, kami satu kelompok yang terdiri dari 4 orang mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Tapi dimulai dari perkenalan diri dulu ya. Dimulai dari saya, nama saya Arsentiani. Nama saya Rindian Yustiara. Nama saya Malika Zahra Putriani. Nama saya Kesha Febri Mahawati. Oke, sudah bisa lihat kan soal nomor 1 itu? Sudah ya. Langsung aja ya. Dari soal nomor 1 ini, pada nomor 1 nya di bawahnya lagi, yaitu pada tanggal 1 Agustus 2024, toko spare part motor Maju Jaya membeli barang dagangan secara kredit dari PT Sinar Baru senilai 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Jadi maksud dari transaksi ini, toko spare part motor Maju Jaya membeli barang dagangan secara kredit atau secara kredit itu jadi kita tidak membayar semuanya, jadi tidak langsung cicilan istilahnya itu. Secara kredit senilai 5 juta. Nah, untuk selanjutnya syarat pembayarannya itu ada 2/10 N/30. Jadi untuk syarat pembayarannya itu 2/10 N/30. Dari transaksi ini toko spare part motor Maju Jaya membeli barang dagangan secara kredit senilai 5 juta. Kemudian dia sebagai pembeli itu diberikan syarat pembayaran oleh penjual, yakni 2/10 N/30, atau yang dimaksudkan di toko spare part motor Maju Jaya
akan mendapatkan diskon sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari awal dalam 30 hari batas waktu pembelian atau kredit. Oke, di sini sudah mulai paham ya. Untuk pembelian ya, maka otomatis untuk jurnal khususnya sendiri dia termasuk ke dalam jurnal pembelian. Dan untuk jurnal pembelian formatnya seperti ini, terdiri dari tanggal, nomor konti, keterangan cara pembayaran, referensi dan jumlah. Jadi cara mengisinya untuk tanggal tentu saja tanggal 1 diisi di kolom tanggal 1. Dan untuk keterangannya membeli barang dagang dari PT Sinar Baru. Untuk syaratnya, syarat pembayarannya 2/10 dan 1/30. Kemudian untuk jumlahnya pada tulisan nominalnya yaitu 5 juta. Nah di sini ya. Jadi untuk transaksi tanggal 1 itu termasuk dalam jurnal pembelian. Selanjutnya, pada tanggal 10 Agustus 2024, toko spare part motor Maju Jaya menerima pembayaran dari pelanggan sebesar Rp7.275.000 dan memberikan potongan. Nah, di sini kita menerima pembayaran dari pelanggan yang membeli barang dagangan kepada kita secara kredit. Bisa dilihat dari transaksi sebelumnya, yaitu membeli pada tanggal 4 Agustus 2024. Yaitu pelanggan membeli secara kredit dengan total penjualan Rp7.500.000. Untuk jawabannya, ini itu termasuk jurnal penerimaan gas. Itu tanggalnya itu tanggal 10, dan untuk di debitnya utang dagang sebesar 5 juta ditulis di debit, dan di kreditnya itu potongan pembelian sebesar 100.000 dan kasnya itu kuantitas 900. Untuk total keseluruhan debit yaitu sebesar 5 juta dan kreditnya 5 juta. Sudah masuk nomor 5 pada soal nomor 1. Pada tanggal 15 Agustus 2024, toko spare part motor Maju Jaya mengembalikan sebagian barang yang dibeli dari PT Sinar Baru senilai 500.000. Alasannya karena rusak. Dari transaksi ini, toko spare part motor Maju Jaya itu sebelumnya membeli barang dagangan dengan nominal sekian, tetapi karena sebagian barangnya itu ada yang rusak, maka dia mengembalikan kepada penjual yang sebelumnya sebesar 500.000. Oleh karena itu, untuk transaksi tanggal 12 September 2024, toko motor Maju menerima pembayaran dari toko Sinar Terang sebesar Rp14.550.000 setelah memberikan potongan. Oke, kita analisis dulu. Dia ini membayar dari transaksi mana dulu? Toko Sinar Terang ini sebelumnya sudah muncul dalam transaksi sebelumnya. Kita cari, oh ternyata pada tanggal 5 September. Jadi transaksi selanjutnya nomor 5. Pada tanggal 15 September 2024, toko motor Maju membeli peralatan toko secara tunai senilai Rp2.500.000. Berarti di situ jurnal yang muncul jurnal pengeluaran ya, karena kan kas dia keluar. Nah, di sini di jurnal pengeluaran kas di tanggal 15 membeli peralatan toko itu masuknya ke akun serba-serbi. Akun serba-serbi diisi oleh peralatan dan dimasukkan oleh jumlah Rp2.500.000. Nah, di situ dibelinya secara tunai, jadi dimasukin langsung ke kas Rp2.500.000. Jadi di akun debit, di sisi debit dimasukkan serba-serbi senilai Rp2.500.000 dan di sisi kredit dimasukkan oleh kas senilai Rp2.500.000. Selanjutnya terdapat pada tanggal 20 September 2024, toko motor Maju membayar gaji karyawan sebesar Rp3.000.000 secara tunai. Jawabannya, di sini terdapat nominal 3 juta di sisi debit bagian serba-serbi karena kita membayar beban gaji yang termasuk
beban gaji itu termasuknya peserta serba. Lalu di kreditnya terdapat kas senilai 3 juta rupiah karena kita mengeluarkan kas perusahaan untuk membayar beban gaji. Paham kan tadi yang sudah dipresentasikan sama teman-temannya? Jadi ingat ya, di dalam jurnal khusus itu dapat 5. Yang pertama jurnal pembelian, jurnal penjualan, penerimaan kas, pengeluaran kas, dan jurnal umum. Kalau misalkan kalian ini mudah, kalian bisa menjodoh-jodohkan si jurnal tersebut. Menjodohkan, kalian juga kan mau berjodohkan jurnal sama jodoh-jodohkan. Kalau jurnal pembelian, berarti dia jodohnya dengan jurnal siapa? Jualan berarti dia dijodohkan dengan. Ingat, di dalam jurnal khusus ada juga yang dinamakan dengan syarat bayaran juga. Diperhitungkan seperti tadi ada 2/10, 3/10 gitu ya. Nanti dihitung untuk 2 di sini potongan diskon atau turunkan harga. Untuk 10-nya jangka waktu hari, per 30-nya untuk jangka waktu bulan. Di sini untuk perhitungan diskon, tanggal potongan penjualan, untuk potongan pembelian, bulan tidak bisa, sudah paham ya. Saya tanyakan lagi. Setelah kalian mengerjakan jurnal khususnya, nanti akan ada kuisis dari ibu. Kalian bisa membuka HP-nya semua. Nanti tolong di situ dijawab semua pertanyaannya, ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kalian sehat. Amin. Mudah-mudahan pelajaran ini untuk dua ilmu ya.